Dulos Production mengadakan ibadah pemulihan pernikahan hari Minggu 6 September 2026 jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku mengundang yang di ujung perceraian, bahkan yang sudah resmi bercerai, mari hadir dalam acara ini. Alami mujizat Tuhan dalam pernikahanmu. Yang masih single, yang masih pacaran, yang masih tunangan juga boleh hadir. Mari belajar dasar-dasar pernikahan Kristen supaya tidak terjadi perceraian dalam pernikahanmu kelak. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kaos yang aku pakai saat ini bisa dibeli dengan harga Rp100.000 satu kaos. Kalau pesen 5, kita kasih free satu kaos. Cowok cewek bisa pakai. Bagi bapak ibu yang mau pesen kaos yang aku pakai, bisa DM lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai. Bercerai saja sudah melawan Tuhan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, di studio Podcast Kana sudah hadir Bang Tomo. Shalom Bang. Shalom Pastor. Bang Tomo berasal dari keluarga besar yang bukan Kristen. Yes. Dan termasuk tergolong garis keras. Yes. Nah, ini gimana ceritanya Bang Tomo bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yes. Sebelumnya terima kasih Pastor sudah undang saya ke sini. Terima kasih, puji Tuhan. Tidak pernah terpikir menjadi seorang Kristen dari kecil ya. Apalagi latar belakang keluarga itu garis keras. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi suatu ketika aku bisa ikut kekristenan ini, memang caranya sangat luar biasa. Tuhan untuk mengambil, untuk memanggil anak itu sangat luar biasa dengan caranya. Jadi ketika itu aku suatu malam pengen banget ke klub. Hah? Yes. Klub malam? Klub malam, ke klub malam. Oke. Jadi saat itu saya pulang kerja, saya mampir ke teman saya, ke kos-kosan teman saya, Pastor. Saat itu saya mau ajak dia ke klub. Nggak tahu gimana caranya, rasanya. Pada saat malam itu saya pengen banget ke klub malam itu. Itu sekitar pukul jam 1, jam 1-an lah. Teman saya ajakin. Teman saya tadi nggak mau, udah besoknya lah. Dulu kan saya dipanggil Gading kan. Oke. Dipanggil Gading. Udah besoknya Ding gitu ke klubnya. Gue sekarang capek banget nih, tapi udah yuk, nggak apa-apa, sebentar aja kita ke klub. Gitu. Akhirnya dia mau. Saya ajak jam 1:30 kurang baru kita jalan ke klub. Udah kita jalan. Pada saat sampai di klub, aku joget. Datang nih satu rombongan. Dalam hati saya pasti ada yang mau kenalan. Saat itu mau kenalan, bener. Nggak lama kemudian dari rombongan mereka samperin aku, pura-pura mau minjem korek. Alasannya seperti itulah. Minjem korek. Pas udah minjem korek, nggak lama kemudian dia bilang, saudara aku ada yang mau kenalan. Wah bener. Tapi nanti ya, dia bilang. Udah dari situ
tukar nomor telepon, kita berpisah. Aku pikir udahlah, mungkin nggak bakalan berhubungan atau gimana komunikasi selanjutnya. Ternyata besokannya komunikasi Pastor. Komunikasi, ngobrol, jalan. Dia orang Kristen, perempuan ini. Oh, oke. Tapi dari awal nggak tahu ya? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Pokoknya ada mau kenalan. Ada yang mau kenalan dia. Ada yang mau kenalan. Aku nggak tahu kalau itu orang Kristen. Masa baru kenal aku tanya ke agamanya. Oke. Kan gitu kan. Nah, udah. Akhirnya berjalan. Suatu ketika hari Minggu aku anterin dia ke gereja. Gitu. Yuk, anterin yuk. Aku mau pergi ke gereja. Oh, ya udah boleh. Ya, udah. Tapi dia tahu kalau abang bukan Kristen. Awalnya belum tahu juga. Dia belum tahu. Belum tahu. Dia kira Kristen. Dia kira Kristen. Udah pas sudah begitu jalan, aku masuk ke gereja. Udahlah. Aku duduk aja tuh saat itu. Aku duduk. Mereka nyanyi apa segala macem, doa. Aku duduk diem aja. Disuruh ikut diri juga kan. Udah seketika minggu berikutnya lagi aku berpikir begini. Kalau misalkan memang nanti dia ke gereja lagi, aku tunggu di luar aja deh. Kan biasa kan kalau di gereja kan ada tempat makan kan, tempat tunggu kan. Nah, pada waktu pertama kali diajak ke gereja gimana tuh bang? Ya, saya apa kan perasaan abang tuh? Karena kan, wah ini. Iya makanya. Kalau perasaan saya nothing tulus ya, kasarnya udah cukup. Kan cuma nemenin doang kan, cuma nemenin doang. Tapi gak ada pikiran aneh-aneh untuk nanti ntar gue dipikir mau diajarin Kristen apa segala macam. Nggak ada pikiran seperti itu saat itu. Nggak ada. Udah pas minggu berikutnya diajak, yuk antar lagi. Udah dalam hati bilang, udah ketika nanti dia ibadah, gue tunggu di luar aja deh. Tunggu luar biar mereka ibadah, gue tunggu di luar aja. Pada saat saya bilang gitu dalam hati pengen kemauannya seperti itu, tapi Tuhan bilang enggak, lo ikut masuk. Yes. Akhirnya saya ikut masuk, udah berjalan, tahu-tahu ikutin nyanyian, tahu isi Alkitab, dibuka di handphone kan, di handphone bisa kan, buka ini, aku capture, aku kirimin ke temen aku yang orang Kristen, kaget, bercanda-bercandaan gitu kan. Udah, lama-kelamaan aku ikut dan akhirnya puji Tuhan berjalan dengan sendirinya, Pastor. Gitu. Apa yang abang rasakan di dalam gereja? Puji Tuhan, pada saat itu aku merasakan sangat ada kedamaian, sukacita yang begitu benar-benar begitu tenang. Yang saya rasakan yang benar-benar begitu tenang. Nah, dulu kan kalau saya masih yang lama itu, saya suka lihat di acara TV itu. Di stasiun TV ada program ibadah gitu kan, mereka nangis segala macam. Saya pikir tuh masa bisa sih seperti itu. Dan ternyata itu terjadi di diri aku sendiri, Pastor. Bang Tomo nangis? Yes, saya nangis. Pertama kali ke gereja? Iya. Saya nangis, saya mendengarkan suatu pujian gitu kan, nih kok begini gitu, kok bisa terjadi sama gue sekarang nih. Aku pikir karena lagu kan, alunan lagu kan, mungkin lagu kali. Udah pas besoknya lagi ibadah, minggu besoknya lagi ibadah, dengan lagu yang sama itu nggak terjadi, malah di lagu yang lain lagi. Ternyata bukan lagu ini, bukan karena lagu, kan gitu. Kalau karena lagu berarti minggu berikutnya lagu yang sama, aku pastinya nangis. Nah ini enggak, biasa lagu di minggu yang berikutnya biasa, keadaan biasa, nggak ada nangis, nggak ada sedih. Saya mau sedih juga nggak bisa. Ternyata ya udah, kira aku tanya sama teman-teman aku nggak mau tanya sama teman aku yang perempuan kan, karena takutnya nanti mereka bisa aja bener-bener nggak bagus-bagusin kan. Akhirnya aku tanya sama temen aku yang Kristen, aku ngobrol, bro, gue kemarin ikut ibadah, cewek gue, kenapa ya kok pas ibadah gue nangis? Aku bilang, karena musik kan? Enggak bro, dia bilang, itu karena lu dijamah sama Tuhan. Enggak semuanya orang Kristen bisa seperti itu. Karena kayak gue nih, gue dari kecil Kristen itu gue nggak bisa kayak lu gitu. Itu lu dijamah sama Tuhan, sama Tuhan Yesus. Gitu iya. Ya udah, akhirnya puji Tuhan sampai sekarang setiap aku ibadah, aku selalu begitu, Pastor. Puji Tuhan. Jadi Bang Tomo makin aktif ke gereja. Makin aktif ke gereja, makin aktif juga ke duniawi juga masih. Masih. Oke, masih belum lepas lah ya. Belum lepas. Ini awal-awal berjumpa dengan Tuhan lah. Iya. Nah, bagaimana dengan
keluarga besar. Nah, itu PR-nya. Karena kan di sini kan posisi aku anak satu-satunya, Pastor. Oh, anak Anak satu-satunya dan kebetulan memang papa saya udah meninggal. Jadi saya cuma saya sama mama saya aja. Iya. Gitu. Nah, PR saya mama saya nih, kan gitu. Iya. Kalau untuk keluarga nggak, saya keluarga dari mama saya nggak pikirin lah, kasarnya. Yang saya pikirin mama nih, karena ketika aku berpikir kalau misalkan mama tahu aku sebagai Kristen, yang aku takutnya dia sakit, kan gitu. Oh. Dia takut nggak bisa terima kan. Iya. Dia bisa marah-marah, bisa stres. Iya. Anaknya satu-satunya jadi orang Kristen. Iya. Udah di situ aku berdoa, aku mikir kanan kiri nggak ketemu, Pes. Apa alasan apa nih yang kuat Oke. buat aku, buat Iya. alasan kasih mama nih. Iya. Puji Tuhan, aku serahin semua sama Tuhan Yesus. Aku bilang, Tuhan Yesus, aku serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biar Engkau yang rancang semuanya, Tuhan Yesus. Udah. Ketika satu hari aku berdua sama mama, tahu-tahu mama nanya, Mas, mama dengar Mas udah mulai ke gereja ya? Kaget aku di situ. Akhirnya Kedengaran sama mama. Kedengaran sama mama. Iya, Ma. Yang tadinya saya pikir mama bakalan marah-marah, bakalan stres, bakalan ngedrop. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kasih mama sehat walafiat, menerima dengan sukacita. Jadi apa ucapan mama Jadi pada saat itu pas mama bilang begitu, mama bilang kalau memang benar itu kepercayaan mama yang mama jalanin, mama jalanin dengan benar. Jangan main-main, benar dijalanin. Di situ saya mendengarnya tuh kayak saya dikasih sama Tuhan Yesus kayak hadiah yang tidak ternilai pokoknya. Wow, Sampai dia bilang, kan keluarga mama kan garis keras semua. Iya. Nah, sampai dia bilang, kalau keluarga mau marah-marah, mama tanggung jawabnya. Sampai dia bilang gitu. Waduh, di situ kayak aku sudah dapat sukacita, mau nangis, mau seneng. Akhirnya aku peluk mama, terima kasih mama udah bisa terima mama, Mas. Lega nih ya. Lega banget di situ. Ternyata yang abang takutin Yes. tidak terjadi. Malah mendukung. Bener. Itulah kuasa Tuhan Yesus, memang benar. Dari situlah aku benar-benar, wah, Tuhan Yesus memang ada. Makin mantap ini untuk maju. Yes. Dan akhirnya dibaptis. Nah, tapi gini, Pastor, sebenarnya itu aku bibit-bibit kekristenan itu memang dari kecil memang sudah ada. Oh, dari kecil udah ada? Sudah ada ternyata, Pastor. Contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi dulu kalau misalkan di SD, bangku sekolah tahu ya? Iya. Panjang gitu, kayu kan? Panjang itu kan bentuknya kan kayak di gereja. Tahu kan bangku yang di gereja? Jadi kalau misalkan dulu aku belajar, aku duduk itu tuh berasa kayak lagi di gereja. Oh, bisa gitu? Yes. Berasa kayak lagi di gereja, lagi ibadah, gitu. Nah, terus misalkan lagi upacara, kalau misalkan lagi upacara itu kayak lagi menghidupkan cipta tuh kan, nyanyi kan lagu. Nah, itu merasa aku kayak lagi choir di gereja itu. Terus kan pegangnya kan harus begini, pegang gini. Itu merasa kayak lagi berdoa Kristenan. Nah, itu dari situ udah ada. Dari situ udah ada. Nah, terus juga kan teman-teman saya kan banyak yang Kristen kan. Dulu saya tinggal di Setiabudi. Banyak yang Kristen, saya ngebantu mereka acara Paskah. Begadang, ngumpet-ngumpetin telur. Dari persiapan sampai akhir aku bantuin. Nah, itu udah ada, memang sudah ada ternyata. Ternyata kalau Alkitab bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, inilah terjadinya. Wow. Itu berawal dari naik klub ini ya. Nah, kalau misalkan malam itu aku nggak datang aja, beda cerita. Beda cerita, Pastor. Beda cerita. Kalau itu lewat aja, beda cerita. Tapi memang udah kehendak Tuhan Yesus. Iya. Yes. Inilah cara Tuhan ya. Yes. Tuhan Yesus memang mencari orang berdosa. Yes. Ya, orang berdosa di mana ya? Di tempat orang buat dosa. Yes. Gitu. Dan ini Bang Tomo alamin sendiri. Yes.
Iya. Puji Tuhan aku alamin, akhirnya aku jalan semua, dibaptis di tahun 2021. Dibaptis di tahun 2021. 2021. Wow. Gitu. Oke, tapi prosesnya masih panjang. Masih karena betul sudah menerima Yesus Yes. sebagai Tuhan Juru Yes. Selamat. Yes. Tetapi duniawi masih jalan terus Masih berjalan terus sampai pernah kejadian. Jadi kan saya ini bukan sering lagi suka ke klub, Pastor. Oh, Klub iya, malam tuh iya. setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya tetap suka ke klub malam, Iya, minum. kasarnya kan aku suka musik hip hop Oh, basicnya. iya. Jadi ke klub, kalau mau dipikir itu mau dibilang seminggu lah, liburnya cuma hari Minggu doang. Wah. Setiap hari, tiap malam tuh aku jalan ke klub terus karena aku seneng musik hip hop. Aku cari klub yang musik hip hop. Oke. Iya. Karena memang basicnya suka. Suka Pastor. Suka. Jadi setiap malam itu aku cari yang musik hip hop. Ada di mana liburnya cuma hari Minggu doang. Itu pun kenapa hari Minggu? Karena klub nggak ada yang buka hari Minggu. Oh, Makanya libur. oke. Dan Minggu ke gereja. Minggu ke gereja. Jadi Senin sampai Sabtu. Sabtu ke klub, Minggunya itu ke gereja. Pulang pagi, malam Minggunya ke gereja. Oke. Itu masih begitu, masih berjalan terus. Nah, suatu ketika saya ada kesaksian di mana terjadi di klub di Senayan. Oh. Ada berantem sama salah satu kelompok di Blok M. Oh. Ya, Oke. kelompok besar, Pastor. Oh. Ya. Oke. Jadi waktu itu berantem, mereka sudah siap. Aku dapat pukulan botol Jack Daniel di sini. Oke. Jadi mereka mancing saya untuk berbuat onar lah. Oke. Jadi saya disembur dari samping. Saya bilang sama teman saya, Bung, beta disembur udah biarin aja. Pas aku gerak, tendang botol. Prang, atau 2 orang udah siap di belakang. Yang satu cekek saya dari belakang. Oke. Yang satu timpa pakai botol Jack D. Oke. Ditimpa, saya bilang, sini tambah lagi, dipukul lagi pakai botol bir. Yang botol bir nggak berasa. Yang tadi botol Jack D berasa botol bir. Berarti tadi aku belum tahu itu botol apa kan. Tadi botol apa ya? Yang bir nggak berasa. Kalau bir kan aku ngeliat kan. Iya. Udah ribut. Akhirnya salah satu lari masuk ke dalam parkiran yang sudah tertutup. Nggak ada jalan lagi. Oke. Jadi terkunci dari situ. Sama teman-teman aku. Dihabisin di situ. Akhirnya aku samperin. Sama sekali orang itu aku nggak habisin, aku nggak apa-apain, karena aku masih berpikir apa yang diperbuat dia tidak tahu. Oh, masih ada kepikiran rasa begitu ya? Yes. Aku berpikir juga dia anak Tuhan sama anak Tuhan. Oh. Terus dia orang Timur juga. Oke. Jadi sama sekali saya nggak apa-apain orang itu. Oh. Saya ampunin lah kasarnya. Iya, Saya iya. berpikir ini anak Tuhan juga, kasihan dia. Oke. Gitu. Hmm. Udah dari situ mencar, dari hari Selasa ke hari Jumat saya kejar karena saya nggak mau terlalu besar. Saya komunikasi sama pihak mereka untuk berdamai. Hari Jumat sore, dari sore tuh Pastor, dari sore kita nunggu. Wah, malam. Tadinya rencananya itu mau berdamai di depan Melawai. Melawai ada taman kan di situ kan? Iya. Ada taman. Wah, saya makin begini nih karena udah gelap kan? Iya. Malam kan, wah di taman takutnya nanti dari belakang ditusuk lah atau apalah, dipukul kan, dihabisin kan. Wah, di dalam mobil sama teman saya tuh berdoa, puji-pujian, puji-pujian. Iya, dalam mobil saya berdoa puji-pujian. Wah, saya kencengin. Akhirnya jam 8 dihubungin. Akhirnya Pastor tahu saya dijumpainnya di mana. Dekat Melawai itu kan ada gereja Efatah. Oh, oke. Yes. Iya. Akhirnya puji Tuhan Yesus bawa kita ke gereja Efatah, ke belakangnya. Kita berdamai di situ. Pas saya dengar itu, saya langsung lepas semuanya. Wah, saya tenang. Oke. Karena saya pikir di gereja udah nggak bakalan terjadi apa-apa kan gitu. Iya. Udah, saya masuk ke dalam gereja Efatah, ke belakangnya itu mereka udah kumpul. Saya turun dari mobil, mereka peluk saya langsung. Minta maaf. Karena kan mereka yang mulai sebenarnya. Yes, bener. Mereka minta maaf, dan nggak taunya ketuanya itu saya kenal. Orang tuanya yang pukul saya juga saya kenal. Udah, saya bilang nggak apa-apa. Aku bilang ya udah. Kita damai. Oke. Udah di situ puji Tuhan. Berdamai di belakang gereja. Yes, gitu. Oke. Dan bagaimana nih
Bang Tomo perjalanan pertobatannya, karena kan belum Benar. total Benar. melepaskan Benar. dunia lama, betul udah jadi Kristen tapi masih melakukan dunia Iya, lama iya, gitu ya. Iya. Gimana proses pertobatannya sampai benar-benar pengen lepas semuanya? Iya. Pertobatannya itu saya dapat di tahun 2025, Pastor. Oh. 2025 saya berpikir semuanya udah cukup buat saya. Oke. Buat saya udah cukup, karena saya berpikir lagi Tuhan Yesus baik banget sama saya. Yes. Ya. Akhirnya dari semuanya itu saya tinggalin, dari minum, ngerokok, nge-vape, apa segala macem, Iya. sampai musik hip hop. Yang biasanya nge-gym pun saya harus musik hip hop ya. Sampai musik hip hop pun saya tinggalin semua, yang tadi saya suka sama hip hopan lah. Iya. Puji Punya Tuhan. idola Punya idola tertentu saya tinggalin semua. Jadi sekarang udah pergi-pergian kemana dengar musik rohani. Puji Tuhan. Kok bisa langsung total? Ya itu semua karena Tuhan Yesus. Oh, Gitu. Oke. Tuhan Jadi Yesus. semakin dekat dengan Tuhan Yes, ini, Bang ya. puji Tuhan. Oke. Gitu. Dan Tuhan memberikan karunia untuk memberhentikan hujan. Ini gimana ceritanya, Bang? Nah itu dia, makanya aku berpikir, wah Tuhan Yesus sudah baik sama aku kan. Iya. Masa seorang bapak udah baik sama anaknya, anaknya tetap nakal kan, sama juga kan. Iya. Jadi ceritanya gini, ketika di 2021 di Papua, di Jayapura, saya bikin sama keluarga bikin acara fashion show, Pastor. Saya bikin fashion show. Ketika itu saya bikin acara jam sore, jam 4 sampai ke malam lah asalnya. Saya bikin kalau di Jayapura itu namanya di Pantai Holcam. Saya bikin di pinggir pantai. Posisi saat itu udah gerimis, udah gelap sama sekali. Udah gelap, udah hujan, udah gerimis. Akhirnya saudara saya datang. Ding, hujan. Aku bilang sama dia, kita doa ya Kak. Oke. Aku bilang, iya kita doa. Nah, di pinggir pantai aku berdoa, puji-pujian, aku minta Tuhan Yesus, tolong lancarkanlah acara hari ini Tuhan, untuk anakmu Tuhan, supaya acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, supaya hujan tidak akan turun Tuhan, berikanlah keterangan Tuhan. Aku bilang gitu. Puji Tuhan, gak lama kemudian setelah saya doa, langit terbuka. Yes, langit terbuka. Langit terbuka. Yang gelap tuh cuma di sekitarnya aja. Tempat yang acara aku itu nggak terang. Wih. Nah, udah tuh berjalan dengan lancar. Jadi hujannya berhenti. Hujannya berhenti. Berjalan lancar. Pas begitu kelar, orang-orang udah pada pulang, baru hujan. Baru hujan. Wah. Dulu berpikir, wah ini kebetulan gitu. Tapi aku mikir lagi, ya bagi Tuhan gak ada yang kebetulan memang. Udah. Sedangkan itu di bulan-bulan akhir-akhir tahun Pak Pastor. Udah di bulan Oktober kan. Oktober udah berber semua tuh. September Udah. Nah setelah acara itu ada acara-acara lain. Ada acara ulang tahun, ada acara orang nikahan, tahun baru, Natalan kan gitu. Udah. Sampai pas begitu ada acara nikahan lagi di pinggir pantai lagi, udah angin sore, dia bikin malam, dari sore ke malam angin kenceng, udah ketiup lah bangku-bangkunya apa segala macam, udah ketiup. Udah pengantin laki-laki datang ke aku, Kak hujan gimana nih gitu. Dia sampai khawatir gitu kan. Dia udah pikiran, karena kan di luar, kalau hujan udah acara batal, dia udah bayar ke hotel. Dia pikiran. Aku bilang cukup, kita berdoa. Yakin kan? Kita berdoa. Aku doa lagi, aku minta lagi sama Tuhan Yesus. Kita bicara kayak biasa. Puji Tuhan, terang. Yang tadi udah mau hujan besar, terang. Terang. Metodenya sama juga. Kayak tadi di pertama, kelar begitu acara, hujan. Ini yang kedua kali nih ya? Udah ketiga kalinya. Kan ulang tahun dulu, acara ulang tahun, terus nikahan. Nah finalnya itu acara tahun baru 2001 ke 2022. Acara tahun baru. Sebelum tahun baru itu saya kan bikin acara di hotel kan. Saya bikin acara tahun baru di hotel.
sebelum malam tahun baru itu tanggal 30-an itu hujan besar, Pastor. Hujan besar di hotel. Saya di dalam kamar malam-malam itu berdoa. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalkan malam ini mau hujan, silakan hujan Tuhan. Tapi besok malam tahun baru tolong jangan hujan Tuhan, karena anakmu ingin bikin acara. Aku bilang gitu ke Tuhan Yesus. Aku bilang, tolong dari tahun baru sampai tanggal 2 jangan hujan Tuhan. Karena kenapa saya ambil sampai tanggal 2? Karena saya pikir tanggal 1-nya masyarakat masih euforia tahun baru. Ada yang mau ke pantai, main di pantai kan gitu kan. Takutnya kalau hujan kan kasihan mereka kan. Udah, akhirnya malam tahun baru, Pastor. Nggak hujan. Tapi di sekitar kan hotel aku ini kan dekat Jembatan Merah. Nah, di Jembatan Merah itu hujan. Di kota hujan. Yang hujan itu cuma tahun baru itu di tempat aku. Yes. Nah, terus tanggal 1 gimana? Tanggal 1-nya hujan nggak? Tanggal 1-nya juga nggak hujan. Hujan-hujannya itu yang aku minta tanggal 2. Tanggal 2 baru hujan. Pas temen aku mau pulang, pamit pagi-pagi sama aku, itu lagi posisi hujan. Di bandara hujan-hujan. Tanggal 2 baru hujan. Udah, kesininya aku minta sama Tuhan. Aku bawa terus mukjizat ini. Wow, berarti Bang Tomo sadar nggak bahwa ini kayaknya Tuhan kasih karunia ini nih. Iya, akhirnya saya sadar Tuhan memberikan karunia ini ke saya. Sampai bulan Maret kemarin kan itu masih hujan kan? Mungkin aku berpikirnya mungkin level gue naik kali ini. Jadi sempet lagi tidur kan hujan tuh pasti pagi jam 5, jam 4 pagi sampai jam 7 atau jam 8 pagi kan. Ketika saya bangun, beberapa kali bangun saya ikutin kok tadinya hujan besar. Jadi pas saya bangun tahu hujannya langsung berhenti gitu loh. Itu udah sampai ke level seperti itu sekarang. Wah, jadi makin tajam. Makin tajam, puji Tuhan, makin tajam. Jadi kasarnya kalau waktu awal-awal masih minta doa, ya kan, kalau sekarang cukup kasar dari hati aku ke Tuhan, Tuhan langsung ituin, kabulin. Terus akhirnya orang-orang teman-teman sekitar tahu. Akhirnya tahu. Jadi sempet temen dia lagi kerja kontraktor lagi ngerjain bikin restoran di Depok. Sedangkan hari ini besok udah hari terakhir dia kerja. Sedangkan dia mau finishing lah kasarnya. Itu lagi hujan, minta tolong sama aku, bro, tolong dong, ini lagi hujan di Depok, tolong ini berhentiin. Baru aku doain, habis doain itu langsung berhenti, langsung terima kasih nih ada. Iya. Terus misalkan acara-acara apa gitu kan, misalkan ini aku bantu lagi main golf lagi acara turnamen golf hujan. Itu ada di IG aku tuh semuanya itu aku berikan kesaksian. Jadi kesaksian bagaimana Bang Tomo berdoa kepada Tuhan Yesus tentunya supaya hujan berhenti, Abang abadikan di Instagram. Oke. Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini Instagram Bang Tomo, silakan lihat. Ada beberapa video yang diupload oleh Bang Tomo di sana. Ada beberapa dokumentasi bagaimana Bang Tomo memberhentikan hujan dengan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Wow. Jadi ini tanpa Bang Tomo sadari, Bang Tomo akhirnya jadi berkat bagi banyak orang ya. Bener. Orang-orang mulai mencari pertolongan nih. Karena secara tidak langsung mereka akan tahu bahwa yang melakukan ini kan Tuhan Yesus. Karena kan Bang Tomo berdoa untuk Tuhan Yesus kan. Bukan meminta kuasa kepada yang lain kan, bukan kepada setan kan, tetapi berdoa, memuji, menyembah Tuhan sampai akhirnya Tuhan tolong. Dan aku juga sering mengalami supernatural gitu di saat di ibadah di gereja. Melakukan ibadah tuh seperti kayak perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus begitu. Lagi ibadah. Dulu pernah mengikuti pencalekan tahun 2024 ya. Pencalekan, aku ibadah saat itu, lagi ibadah fokus, tahu seperti di layar aku melihat Tuhan Yesus dan aku di taman seperti kayak taman Taman Firdaus lah. Gitu. Jadi aku di situ aku melihat aku lagi lari-lari
terus Tuhan Yesus lagi duduk gitu di batu di pinggiran taman yang melihat anaknya lagi bermain dengan senyum ya. Di situ langsung aku ngeliatnya sambil nangis, sambil kejer. Ngeliatnya udah kayak aku lagi lari-lari di taman gitu kan. Seperti kayak seorang bapak melihat anaknya yang lagi bermain gitu loh. Wah. Kebayang kan? Iya. Pikiran seperti apa kan kalau melihat bapaknya yang ngeliat anak yang lagi seneng gitu kan, rasanya itu seneng banget di situ. Terus juga kemarin lagi pas aku ibadah jumpa dengan Tuhan Yesus, aku kayak meluk jubahnya gitu loh. Wow. Memeluk jubahnya nikmat banget, damai, kayak jamal, kayak roh turun dari surga. Nah, aku sering seperti itu. Sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Dan itu lihat langsung begitu ya, mengalami langsung ya. Saat lagi ibadah. Sering puji Tuhan makanya. Wow, ini benar-benar wah. Bapak Ibu pasti iri nih yang Kristen dari lahir nih. Karena memang ya ada banyak juga orang Kristen dari lahir, ya bahkan aku sendiri pun dari lahir ya jarang mengalami hal-hal seperti ini gitu loh. Dan kalau Bang Tom mau mengalami ya, Abang benar-benar terpilih ya. Puji Tuhan, amin. Nah, dari situ aku berpikir gini, memang dia nggak bisa dilihat kan, bisa dirasakan dengan cara apa dia merasakan, dengan kalau dia ada. Itu kadang-kadang kalau misalnya aku lagi bicara soal Tuhan Yesus tuh, itu aku merinding, kepala aku besar, gitu, kayak merasa kayak setrum-setrum, kayak gitu seperti. Jadi di tubuh pun ada seperti tanda gitu ya. Ini aku lagi merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Wow. Ini perjalanan yang cukup luar biasa ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mencari orang berdosa seperti Bang Tomo. Bahkan Bang Tomo benar-benar sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Amin. Puji memberikan hidup di dalam pertobatan. Puji Tuhan. Bahkan dikasih bonus sama Tuhan Yesus untuk bisa memberhentikan hujan. Ini perjumpaan yang sangat pribadi sekali dengan Tuhan, dan wah, tidak satu kebetulan Bang Tomo bisa hadir, bisa mampir hari ini di podcast Kana untuk bersaksi kepada banyak orang ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, Bang Tomo menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisinya belum menikah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana dengan posisiku? Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah menikah. Aku dan pasanganku sama-sama bukan Kristen. Aku dijumpai Tuhan Yesus, dan sekarang aku menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana dengan pernikahan? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Nah, aku jawab. Bagi Bapak Ibu ya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau pasanganmu tidak masalah, kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lanjutkan pernikahanmu. Nggak ada masalah, ya. Lanjutkan pernikahanmu, karena kan kalian menikah memang dua-duanya bukan pengikut Kristus. Nah, kalau kau sekarang menjadi pengikut Kristus, pasanganmu tidak masalah, lanjutkan pernikahan. Tidak usah bercerai. Apalagi sudah ada anak, lanjutkan pernikahan. Doakan pasanganmu supaya dia juga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kalian berdua sudah sama-sama menjadi pengikut Kristus, pernikahan diberkati. Nah, yang jadi persoalan, kalau pasanganmu tidak setuju kau menjadi pengikut Kristus dan dia mau menceraikanmu, it's okay. Pak, boleh nggak aku menikah lagi? Boleh. Boleh menikah lagi. Kenapa? Karena pernikahan kalian berdua tidak dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kau menjadi pengikut Kristus dan pasanganmu tidak setuju kau menjadi pengikut Kristus dan dia mau menceraikanmu, it's okay. Kalau kau mau menikah lagi dengan orang Kristen ya yang seiman denganmu, it's okay. Nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Alkitab mencatat apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi yang dipersatukan oleh Tuhan, kalau bercerai, tidak boleh menikah lagi.
Jadi kalau pernikahan yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus, kalau bercerai, nikah lagi, silahkan. Nggak ada persoalan. Bang Tomo, terima kasih Siap. sudah bersaksi di podcast karena Terima kasih, Pastor. sudah menceritakan perjalanan iman yang sungguh luar biasa ini. Aku percaya kesaksian Bang Tomo akan menjadi berkat bagi Amin. banyak orang di luar sana, dan lewat kesaksian Abang akan semakin banyak jiwa-jiwa di luar Amin. sana Amin. bisa benar-benar mengenal pribadi Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bang Tomo, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Dulos Production mengadakan ibadah pemulihan pernikahan hari Minggu 6 September 2026 jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku mengundang yang di ujung perceraian, bahkan yang sudah resmi bercerai, mari hadir dalam acara ini. Alami mujizat Tuhan dalam pernikahanmu. Yang masih single, yang masih pacaran, yang masih tunangan juga boleh hadir. Mari belajar dasar-dasar pernikahan Kristen supaya tidak terjadi perceraian dalam pernikahanmu kelak. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kaos yang aku pakai saat ini bisa dibeli dengan harga Rp100.000 satu kaos. Kalau pesen 5, kita kasih free satu kaos. Cowok cewek bisa pakai. Bagi Bapak Ibu yang mau pesan kaos yang aku pakai, bisa DM lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi seperti Bang Tomo, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production atau Facebook Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai, titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai. Bercerai saja sudah melawan Tuhan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.